Baik, teman-teman semua, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan eh, pelatihan kita, yang mana orientasi kita pada malam hari ini adalah bagaimana intervensinya. Kalau kemarin kan seputar bagaimana kita menyadarkan diri kita, siswa kita, bahwa gagap hitung itu bisa ditemukan, bisa diaktualkan dengan memanfaatkan teknologi TOSM ya. Saya izin share screen dulu. Putus-putus Oh, putus-putus ya. Kalau sekarang suara sudah cukup jelas punya kah? saya aja. Oh, Enggak gimana? jelas. Oh Jelas iya, ya? ini punya saya ini. Unstabil internetnya. Sinyalnya Jelas. kurang stabil punya Bu Sri. Iya, iya betul. Mudah-mudahan Tapi nanti udah jelas kok. rekamannya bisa lebih stabil ya. Oke. Baik, kita akan mulai Ya, amin. pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan bahas ini ya, latihan dan implementasi deliberate practice dan tiny habit. Nah, ini penting sekali untuk memastikan bahwa terapi kita berjalan sebagaimana yang diharapkan. Karena ini tantangan untuk para instruktur dimanapun mereka berada, itu setelah pelatihan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu saya perhatikan masih kurang maksimal gitu kan. Nah, jadi saya berkewajiban untuk mendevelop ulang agar supaya setelah pelatihan itu berorientasikan bisa do something. Makanya ini materi yang betul-betul baru dalam arti belum kita sampaikan di pelatihan-pelatihan yang lalu. Ya. Izin saya paparkan dulu materinya, mungkin agak sedikit cepat ya, agar cukup waktu kita untuk prakteknya gitu ya. Ya, siap. Siap. Oke, ini misi kita di hari ini. Kalau kemarin setelah diagnosis, kita sadar posisi kita di mana, apakah tuntas atau gagap hitung. Kalau gagap hitung, apakah berat, sedang, atau ringan. Pada kesempatan hari ini kita berbicara tentang strategi solusi. Ya. Dan tujuannya mudah-mudahan bisa sampai menyusun habit plan untuk siswa. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, diagnosis saja itu tidaklah cukup. Kenapa? Karena banyak sekali baik itu peserta dari kalangan instruktur maupun peserta didik kita yang mengikuti pelatihan setelah diagnosis dan berhenti, nanti setelah 1-2 tahun ketemu saya, kondisinya tetap sama. Kalau dia gagap hitung, ya tetap gagap hitung. Gitu ya. Itulah kenapa pentingnya latihan yang singkat, terkonsentrasi, fokus, konsisten, dan tentu saja latihan ini perlu sedikit menyenangkan ya. Memang bagi siswa, kata-kata menyenangkan ini mungkin untuk awal-awal itu perlu sedikit paksaan, Bapak Ibu. Jadi ini bukan pilihan, tapi satu aktivitas yang harus dijalankan. Karena kalau tidak menjalani hal ini, ya kondisinya tetap sama. Dia tidak merubah apapun. Diagnosis itu tidak merubah apapun karena memang hanya untuk membuka kesadaran awal saja. Yang mana kesadaran awal itu setelah diterima, pastinya kalau
kondisinya gagap hitung ya perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan. Nah, makanya kuncinya ada di deliberate practice dan tiny habit. Nanti kita akan bahas secara sekilas. Ini pentingnya kita melakukan deliberate practice dengan model tiny habit. Jadi memang model terapi kita itu tidak lama. Jadi biasanya 30 sampai 45 menit. Kalau di sekolah ya bisa menyesuaikan. Katakanlah eh, ngambil waktu sehari 5 sampai 10 menit itu saya kira cukup ya. Yang penting konsisten dan terus-menerus. Nah, di lapangan ya seringkali saya temukan itu bahkan kurang dari 6 sampai 8 minggu anak-anak sudah kelihatan progresnya dengan catatan kita menjalankan apa namanya terapinya. Ya. Nah, tantangannya di situ. Untuk kita ketahui bersama ya, biasanya setelah didiagnosis, diketahui gagal hitung dan tidak dilanjutkan terapi, itu nanti kita akan cukup effort ketika memotivasi dia untuk melakukan terapi. Karena bisa jadi merasa kurang relevan, sudah ketinggalan, sudah usia segini buat apa gitu kan. Makanya mesti harus segera setelah didiagnosis, diketahui gagal hitung, langsung lanjutkan terapinya. Gitu ya. Jangan kasih jeda. Jadi dari awal perlu kita rancang dengan sistematis, jarak antara diagnosis dan terapi itu tidak begitu jauh. Jangan diagnosisnya hari ini, nanti sebulan lagi baru di terapi. Ini kurang efisien ya. Nanti anaknya keburu bosan, keburu antipati. Jadi mesti harus segera dilakukan intervensi begitu diketahui siswa itu gagap hitung. Ya. Nah, ini menurut saya awalnya gagap hitung berat, kemudian dia melakukan terapi ya cukup seminggu 3 kali saja selama 30 sampai 45 menit satu sesinya. Selain datang terapi, kita kasih apa ya latihan rutin di rumahnya sehari 5 menit setelah sarapan pagi sebelum dia berangkat sekolah. Nah, kemudian selebrasinya dengan mengatakan kata-kata goca. Dan ketika selebrasi ini wajib dengan penuh ekspresif, Bapak Ibu. Semakin ekspresif, semakin mengena. Kalau saya pikir-pikir, keberhasilan saya dalam melakukan habituasi TOSM ini ya tidak lepas dari tekniknya biji Fogg. Sehingga betul-betul menjadi kebiasaan yang ngunci gitu. Artinya kalau saya belum melakukan main TOSM itu kayak ada yang kurang. Jadi ini selebrasi ini perlu dilakukan dengan penuh emosional. Nggak boleh hanya biasa-biasa saja, harus penuh semangat. Nah, nanti kita praktek ya. Ini si Raka. Ada lagi temannya Raka, kasusnya banyak terjadi juga. Kebanyakan dari kita juga melakukannya. Setelah kita lakukan diagnosis, intervensinya nggak ada, akhirnya temannya Raka ini ya tetap dalam kondisi gagap hitung. Ada satu prinsip dalam fisika itu apa? Prinsip inersia. Orang itu cenderung nyaman pada kondisi semulanya.
begitu ada sedikit goncangan, dia tetap akan kembali ke settingan awalnya. Disinilah kita perlu sedikit mendorong. Jadi nanti sifatnya memang agak sedikit otoriter Bapak Ibu untuk anak-anak ya. Karena ini bukan pilihan, tapi ini adalah satu keharusan yang memang kita orang tua perlu bijaksana. Tidak membiarkan kondisi ini seperti itu saja, tapi justru kita harus intervensi dan ya kita perlu menyiapkan mental juga karena tantangannya di situ. Dan ini tantangan ini memang berkali-kali saya temui. Setelah didiagnosis, baik orang tua maupun guru karena kurang sabar mengarahkan siswa-siswinya akhirnya ikut berhenti. Alah, sudahlah diajak latihan tidak mau, akhirnya kondisinya masih seperti itu terus. Nah, prinsipnya deliberate practice itu seperti ini ya. Setelah dia diagnosis, kita tahu dengan presisi bagian-bagian mana yang perlu ditingkatkan. Dalam operasi hitung itu kan ada 4, tambah, kurang, kali, bagi. Kalau kita diagnosis dan semuanya gagal hitung berat, ya berarti keempat operasi ini perlu ditingkatkan. Dan yang perlu ditingkatkan apa? Kemarin kita sudah kunci domain daripada keterampilan hitung dasar kita hanyalah di bilangan asli yang melibatkan 1 digit angka saja. Itu kan sangat spesifik ya. Kemudian latihannya mesti singkat, intensif, dan konsisten. Tidak boleh minggu ini rajin, kemudian minggu depan bolong, bolong, rajin lagi. Nah itu kurang tepat. Ya. Kemudian selanjutnya ulangi bagian sulit sampai otomatis. Otomatis itu sampai menjadi pengetahuan intuitif. Pengetahuan yang tidak perlu mikir, tapi spontan, langsung bisa hadir. Seperti itu. Nah, deliberate practice juga perlu yang namanya feedback langsung. Jadi ketika ada yang salah, kita perlu juga memantau. Jadi anak-anak tidak dibiarkan eh, tidak dibiarkan latihan sendiri. Ya. Tidak, tidak dibiarkan latihan sendiri. Perlu didampingi. Beda kalau anak SMA. Anak SMA cukup kita bangun kesadarannya dan kita kasih target, misalnya 1 bulan harus tuntas 2 operasi tambah kurang, misalnya gitu ya. Nah, itu mungkin masih bisa. Tapi untuk anak SD dan SMP memang perlu pendampingan. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nah, selanjutnya perlu ada yang namanya refleksi dan menyesuaikan dengan strategi. Ini prinsip-prinsip delivery practice. Nah, ini ya keterangannya ya. Adalah latihan terstruktur, tujuannya untuk meningkatkan keahlian. Dalam hal ini, keahlian keterampilan hitung dasar intuitif. Ya. Dengan cara fokus pada kelemahan spesifik. Itulah pentingnya kita melakukan diagnosis di awal sebelum melakukan terapi. Dilakukan secara singkat tapi intensif dan konsisten. Jadi ya kalau di klinik itu cukup 30 sampai 45 menit saja. Disertai dengan umpan balik langsung dan refleksi untuk menyesuaikan strategi selanjutnya. Jadi deliberate practice ini bukan hanya sebatas sekedar melang saja, tapi mengasah titik lemah sampai jadi kekuatan.
Selanjutnya biji Fogg atau tiny habit. Ya. Ini rumusnya ABC. Ada anchor, B-nya behavior atau perilakunya, dan mesti ada selebrasi. Ya. Ini untuk menjamin latihan kita terus berkesinambungan. Ya. Jadi dalam tiny habit itu kita perlu memilih satu anchor, satu pemantik. Yang mana pemantik ini bukan sembarang pemantik, tapi pemantik yang sudah menjadi kebiasaan. Pemantik yang sudah menjadi perilaku sehari-hari. Contoh misalnya sarapan ya. Sarapan normalnya orang itu kan pasti sarapan pagi. Mungkin sebelum kerja, sebelum sekolah, ya 6:30 lah mungkin ya. Nah, di waktu itu perlu kita kunci sebagai anchor yang mana setelah sarapan kita mengajak anak-anak atau murid, kalau anak kita di rumah kan bisa kita kontrol. Tapi bagaimana dengan siswa kita? Ya inilah pentingnya berkolaborasi dengan orang tua. Ya, itu untuk mempercepat akselerasi itu. Karena ya kita nggak boleh berlama-lama melakukan terapi ini. Karena apa? Karena materi di sekolah ini kan terus berkembang. Apalagi kalau sudah usia SMP, lebih-lebih SMA. Konsepnya kan semakin berkembang. Sementara yang sedang kita ajarkan adalah keterampilan hitung dasar. Jadi latihannya perlu intensif dan jangan lama-lama. Langkah kecil, ya, bermain PWSM 5 menit. Setelah bermain PWSM, lakukan selebrasi dengan mengatakan kata-kata yang bebas ya. Bisa hore, bisa yes, yes, yes. Gitu ya. Nah, kalau ini anak saya ini, dulu dia menemukan satu kata gitu kan, kok kelihatannya semangat dengan kata itu ya. Akhirnya kita resmikan bahwa kata-kata itu jadi selebrasi. Jadi nanti kata-kata ini teman-teman bisa memilih. Ya. Nah, tiny habit ini kurang lebihnya kebiasaan besar lahir dari langkah kecil. Kapan dilakukannya? Dilakukan pada aktivitas rutin. Jangan lupa setelah kita melakukan aktivitas yang diharapkan, ya, harus merayakan dengan emosi positif. Kuncinya ya. Ini tentang tiny habit. Nah, inilah definisinya ya. Tiny habit itu satu pendekatan untuk membangun kebiasaan baru. Kita tahu bahwa gagap hitung itu ya kebiasaan. Kebiasaan mengoperasikan hitung dasar dengan lambat. Itulah gagap hitung. Nah, kebiasaan perlu di setting, dirubah, diedit dengan kebiasaan yang baru, kebiasaan yang lebih menguntungkan. Kalau tadi kebiasaan melakukan operasi hitung dasar dengan lambat, kebiasaan barunya apa? Kebiasaan barunya melakukan operasi hitung dasar dengan lebih cepat. Kapan dilakukannya? Dilakukannya ya ditempelkan di perilaku kecil pada rutinitas yang lama. Dilakukan dalam langkah yang sangat sederhana. Artinya memang materi yang kita create ini ya sederhana, libatkan satu digit angka saja, tapi itu dilatih dengan deliberate practice sehingga menjadi kemampuan yang intuitif. Setelah melakukannya, tidak lupa melakukan selebrasi positif. Dengan strategi ini, perubahan akan terasa ringan, mudah dimulai,
dan konsisten. Karena apa? Setiap kebiasaan baru terikat pada pola hidup yang sudah ada dan diperkuat lewat rasa senang. Jadi emosi kita itu yang akan menguatkan. Ya. Oke. Kenapa sih tiny habit ini cocok untuk habituasi TOSM? Ini poin-poin pentingnya ya, karena mudah untuk dimulai, kemudian tidak perlu terlalu banyak motivasi, meskipun pada realitanya, khususnya untuk mendampingi anak-anak ya, mereka perlu kita dorong-dorong. Artinya kalau motivasinya masih minimalis, ya kita bagaimana caranya kan gitu. Kemudian mestinya menyenangkan, ditunjukkan dengan melakukan selebrasi. Tiny habit ini dinilai cocok karena dia konsisten dengan anchor-nya. Nah, yang lebih menariknya lagi, ini ada efek domino ke rutinitas yang lainnya. Jadi, rutinitas yang sudah ada itu dengan satu perilaku yang kita pupuk, kita tanamkan, menjadi kita lebih produktif. Ya. Nah, ini saya jelaskan eh, sedikit tentang teorinya. Mudah-mudahan nanti bisa apa menjadi pakem dalam menumbuhkan perilaku berlatih. Ingat ya, yang kita tuju adalah perilaku berlatih. Ngomongin tentang perilaku, perilaku itu behavior ya. Perilaku itu terjadi dengan tiga perkara yang mesti ada. Ini menurut Biji Fogg ya, ini modelnya Biji Fogg. Yang pertama ada unsur motivasinya, yang kedua ada unsur ability-nya, yang ketiga mesti ada pemantiknya. Kalau ketiga-tiganya ini tidak ada, maka perilaku itu juga tidak ada. Ya. Ini maksud dari B sama dengan MIP. M-nya motivasi, A-nya ability, P-nya prompt atau pemantik. Nah, perilaku apa yang perlu dibiasakan? Perilaku bermain TOSM. Nah, digital ya, bisa dimainkan dari mana-mana kan gitu. Nah, terus ini model untuk habituasinya, pembiasaannya. Kalau yang ini menjelaskan tentang perilakunya, yang ini menjelaskan bagaimana perilaku itu bisa langgeng, bisa tahan lama, bisa merubah satu perilaku ke perilaku yang lebih bermanfaat. Ya. Dan mesti kata-katanya seperti ini ya. Ada afternya setelah saya sarapan, katakanlah seperti itu ya. Anchor momennya sarapan. Langsung disambung dengan saya akan apa. Ini tidak boleh terpisah. Ini ABC ini satu rangkaian yang tidak boleh dipisah. Jadi nanti teman-teman milih satu momen yang dijadikan anchor, dijadikan patokan. Patokan untuk apa? Patokan untuk melakukan aktivitas tertentu. Dalam hal ini melakukan aktivitas bermain TOSM. Setelah melakukan apa yang mesti dilakukan, janjinya melakukan apa? Dalam hal ini ya melakukan bermain TOSM ya. Langsung disambung dengan
melakukan selebrasi. Nah, ini kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten akan melahirkan perubahan besar. Ya, oke. Sekarang kita coba praktik dulu. Ya, konteksnya adalah kita membantu siswa, membantu anak kita untuk melakukan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Sesuatunya adalah bermain TOSM. Jadi nanti aktivitasnya di sini bermain TOSM. Ya, kita seragamkan. Nah, yang nggak seragam mungkin nanti di momen anchornya. Katakanlah setelah saya sholat subuh, saya akan bermain TOSM, kemudian saya akan melakukan selebrasi teriak merdeka. Saya kayak gitu ya. Oke, sekarang kita simulasi dulu. Silahkan teman-teman memilih satu anchor, satu aktivitas kunci yang sudah biasa dilakukan sehari-hari, untuk kemudian ditambahkan saya akan bermain TWSM. Yang ini udah fix ya. Nah, yang fleksibel lainnya, ini selebrasinya bisa bebas. Silahkan ditulis di kolom chat ya. Jadi nanti cara nulisnya, caranya satu, tulis anchornya. Jadi misalnya setelah sarapan, saja ya, saya main TOSM. Kemudian poin ketiganya melakukan selebrasi. Kemudian saya akan teriak merdeka. Ini saya kasih contoh. Silahkan dicoba untuk membangun, eh, merancang ya kebiasaan baru, yaitu kebiasaan bermain TWSM. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, silakan. Nanti insya Allah jam 9 kita akan coba Tanya, praktik. Ya, eh, gini, misalnya kan kalau kita ke anak-anak itu untuk menentukan anchor momen ini yang agak sulit ya kan. Anak-anak itu kan kadang misalnya habis makan, umpama entah sarapan, makan siang atau malam, itu kan nggak tetap waktunya gitu loh. Mesti kan bergeser-geser gitu ya, gitu. Nah, tentunya untuk memilih anchor momen ini kan kalau bisa waktu yang rileks gitu ya, Ustadz. Waktu yang rileks, umpama kalau habis sarapan pagi itu kan kita terburu-buru akan apa? Terburu-buru masuk sekolah atau apa gitu. Nah, eh patokan memilih anchor ini gimana Ustadz? Kalau untuk anak-anak kan butuh komitmen dengan orang tuanya juga nantinya. ya betul. Kan untuk pegang untuk anak-anak bisa konsisten, komitmen Nah, dengan ya, ya, kesepakatan ini kan perlu orang tuanya gitu. ya. Nah, ini yang Jadi berkomitmen ini orang tuanya atau nanti ke anaknya, lebih ke anaknya. ya orang tua ke anaknya. Karena kalau untuk anak kecil itu memang masih perlu bimbingan Iya, gitu. Jadi yang berkomitmen orang tuanya. Jadi kita cari momen anchor yang kita bisa untuk, apa namanya, mengingatkan anak kita bermain TWSM. Kalau pengalaman saya, iya, ya setelah sarapan dan sebelum berangkat. Jadi setelah sarapan memang waktunya sangat tricky ya. Tapi karena iya, dia sudah terbiasa, itu bisa. Nah, untuk saya ceritakan rutinitas saya.
Jadi anak saya Razak itu habis sholat subuh itu saya ajak dia untuk eh, melakukan terapi yang model ini apa namanya? Yang kertas. Jadi ngerjakan level 1, level 2 itu pada subuh. Saya damping itu. Nah, nanti setelah aktivitas bla 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 pagi sarapan persis sebelum dia berangkat, sebelum saya antarkan, saya sodorkan HP, dia bermain satu sesi. Itu nggak nyampe 5 menit lah. Oh, Selesai, berangkat. Gitu terus. Ya ini sudah ada beberapa dari Mbak Wiwit setelah mandi sore. Oke, kakak main TWSM, boleh. Kemudian teriak hore. Habis ini kita praktek sama-sama ya. Dengan stylenya masing-masing. Kak Nova nih, setelah zikir subuh, saya akan main TWSM. Boleh. Untuk dirinya sendiri boleh. Untuk mendampingi anaknya juga boleh. Ya. Kemudian saya akan teriak, Alhamdulillah, mantap. Oke. Ini mesti dilakukan penuh ekspresi ya. Karena kalau tidak penuh ekspresi, nanti tempelan emosinya itu kurang melekat. Terus Bu Sri ini ya. Setelah sholat Isya, oke, saya main TWSM, ya. Kemudian mengatakan Alhamdulillah kita oke. Ya ini Pak Sultan. Setelah tilawah pagi, oke, main tosem, baik. Teriak Alhamdulillah bisa. Sip. Dari Bu Sarah. Setelah sholat asar, ya ini momennya setelah sholat asar, saya akan main TWSM, oke, kemudian saya akan teriak yes, oke. Sekarang kita coba praktek ya. Ini mesti praktek. Tantangannya di sini Bapak Ibu. Saya sering mengajarkan ini tapi biasanya siswa-siswa saya itu agak malu-malu kucing. Nggak malu-malu karena selebrasinya itu kan nggak umum gitu. Tapi saya mantap aja. Itu yang itulah yang membuat kenapa perilaku main tosem ini cukup melekat dalam diri saya karena kalau saya ingat-ingat, iya saya dulu mempraktekkan jurusnya biji Fok ini sehingga melekat ya. Oke, jadi saya minta panjenengan praktek satu-satu ya, melakukan eh, apa namanya tiny habit ini, terutama di selebrasinya. Saya akan mempraktekkan bagaimana saya mengajarkan anak saya untuk mengatakan goca. Setelah main, anggaplah ini sudah sarapan, terus main PWSM ya. Sudah main, nah, saya tunjukkan dulu. Ya, ini kelihatan ya. Oke, katakanlah selesai, sudah main, selesai. Dia akan bilang goca. Gocanya kayak gini. Oh, goca. Ya, harus seperti itu. Penuh ekspresif. Semakin ekspresif, semakin menempel. Oke, kita coba satu per satu. Ya, dari yang terlihat dulu nih. Dari Bu Sri ya. Oke, gimana? Praktek yang silakan mana? Bu. Ya, Praktek celebrate-nya selebrate-nya Bu Sri milih apa tadi? hebat. Ya, gimana bilang hebatnya Bu? Hebat. Oke, sip. Sekali lagi Bu. Gimana? Ya, sekali lagi bilang hebat itu. Hebat. Oke, jos. Gimana Bu perasaannya ketika bilang hebat? Ya ada apa ya? Perasaan bahwa tiap hari itu meningkat gitu loh. Oh ya. Heeh.
Oke, sip. Eh, Terima kasih Bu Sri Iya. yang sudah memberikan apa namanya kehebatannya. Oke, selanjutnya Mbak Wiwit. Ya, kita ke Jogja dulu sebelum ke Madiun nanti ya. Oke, silakan lakukan selebrasinya. Hore! Oh iya, apa sensasinya setelah bilang hore barusan? Ya, senang lah Pak, pasti. Ada Ya, sesuatu yang sama kayak Bu Sri, ada sesuatu yang berlebih meningkat gitu. ya, Puas, puas. puas ya. Hmm. Ada rasa malu-malu gitu nggak? Enggak lah, kan Oh, hasil sendiri. oh Senang. iya, keren keren. Ya, soalnya saya pas ngajar mahasiswa saya itu pada malu-malu gitu. Tapi saya paksa aja. Saya Iya. paksa karena kalau tidak melakukan selebrasi, kebiasaan ini Ya, akan mandek. Betul, betul. nggak menghargai diri sendiri jadinya ya. Iya. Nah, itu dia, betul. Nah, ini kalau kita mantap, anak-anak itu juga mantap. Iya, iya, betul, Kalau betul. kitanya malu-malu mengajarkannya, anak-anak juga malu. Mm, mm. Itu rahasianya di situ. Oke, terima kasih Oke, Mbak Wid Pak. dari Jogja. Luar biasa ya. Sekarang kita ke Madiun. Ya, kita ke Madiun dulu. Oke, silakan. Mas Sultan, apa selebrasinya? Habis apa tadi? Habis Alhamdulillah. Kita lihat. Alhamdulillah bisa. terawih subuh main TWSM. Oke, saya baleni, baleni. Oh, Satu, dua, udah. tiga. Oke. Alhamdulillah bisa. Oh iya, Jos. Mantap. Gimana perasaannya setelah melakukan selebrasi? Ada sesuatu yang plong, ada Oh yang iya apa ya itu. terganti. Betul, betul, betul. Ya, itu yang saya rasakan setiap kali melakukan selebrasi. Nah, ada sesuatu yang plong, jadi kita bisa merilis. Oke, terima kasih Mas Sultan yang luar biasa. Ini jauh-jauh dari Madiun ya. Oke. Selanjutnya, wah ini pada tutup camp semua ya. Siapa yang mau nih? Mas Gilman, Mas Budi, Kak Nova, boleh coba? Nggak harus off cam, nggak apa-apa. Yang penting terdengar suaranya aja deh. Waalaikumsalam. Siapa dulu nih, Kak? Oke, Kak Nova dulu ya. Kak Oke. Nova, habis itu Kak Sarah, terus Mas Budi, Mas Gilman. Iya, bismillah. Siap. Langsung langsung ke selebrasinya kan ya, Kak? Ya betul, langsung aja. Tostan. Sambil tos gitu sama anak saya, terus kita berdua bilang, Alhamdulillah, mantap! Wah, sip, keren. Alhamdulillah, mantap. Ya, Protes di eh apa namanya? Rasanya jadi semangat, Kak. ya, selamat ya. Itu penting sekali tuh. Setiap kali kita melakukan berselebrasi itu nanti akan meningkat. Itu membuat kita kayak kayak ketagihan gitu. Wih, asik juga ya. Gitu. Ini penting. Oke. Selanjutnya Kak Sarah dari Lampung. Ya, kalau saya selebrasinya setelah melakukan TOSM, saya akan bilang, yes! Gitu. Ya, gimana? Ada sensasi apa tuh setelah melakukan Eh, selebrasi? Perasaannya tuh kayak bangga, terus yes, aku udah bisa gitu. Jadi ada rasa bangga, puas gitu, seneng. Ya, senang. Nah, itu nanti akan menular. Menular ke muridnya, menular ke anaknya. Mungkin awal-awal dia melakukannya dengan malu-malu gitu ya. Tapi lama-kelamaan dia semakin pede. Nah, disinilah rasa percaya diri itu juga akan meningkat. Oke, Pak Mas Budi kok nggak ada.
Baik, kita lanjutkan ya. Pak mau tanya, Oh boleh? ya, boleh, boleh. Maaf, maaf. Silakan, silakan. Eh, itu kata-kata kan mengasah intuisi ya Pak ya. Ya, Apa bisa diartikan dengan berarti hafal luar kepala gitu ya? iya, betul. Betul, yang Oh, dimaksud intuisi itu hafal luar kepala. Jadi intuisi itu ada dua model. Intuisi yang dilatih dan intuisi yang spontan. Gitu. oh, Gitu. Nah, kalau yang intuisi spontan ini memang apa ya? Sesuai dengan pengalaman kita masing-masing pada akhirnya. ya. Nah, dalam konteks klinik gagap pitung ini, intuisinya itu intuisi yang terlatih. Atau dengan kata lain, seni berpikir tanpa berpikir. Oh, berarti Tuh, benar ya kayak hafal luar kepala betul. gitu ya, Pak ya. Ya, hafal luar kepala. Memang saya kayak merasa beberapa kali melakukan TSM itu kayak tahu aja, oh kalau ada angka ini berarti angka satunya ini gitu. Kalau di Ya, operasi misalnya kali atau bagi. Jadi memang nggak ada beberapa, nggak semua sih, hanya beberapa angka gitu. Jadi kayaknya mungkin kalau dilatih bisa semua angka gitu kali ya Pak ya. ya, betul. Betul. Itu. Jadi kita menggunakan angka ini untuk melatih intuisi, dan intuisi ini sangat-sangat luas sekali. Jadi nanti bisa kita kontekstualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh bisa. Bisa. Contoh misalnya ya, ini terkait dengan keberanian kita segera bertindak, mengambil satu keputusan. Misalnya Hmm. saja nih, ini kejadian nyata ya. Jadi ketika saya berangkat dari Semarang ke Solo, biasanya kan saya masuk lewat tol tuh. Nah, Mm-mm. ketika ada satu exit tol, jadi jaraknya itu sangat, pokoknya kurang dari 2 detik saya tidak mengambil keputusan, saya akan terjebak macet yang lama sekali. Begitu saya lihat ada tanda-tanda loh, kok ini melambat, langsung saya ambil sisi kiri keluar. Ternyata benar, saya baca-baca berita, wah ternyata ada perbaikan jalan yang membuat mobil itu mengular panjang sekali. Itu kekuatan intuisi yang terlatih akan seperti itu. Tapi memang harus Hmm. terus-menerus dilatih. Ya, 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 ya. Gitu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Kayak kita lanjutkan dulu ya. Ya. Ustadz, satu lagi Oh Ustadz ya, tadi boleh, yang boleh, boleh. Silakan. untuk yang intuisi sifatnya spontan tadi seperti apa? Ya, ya. Mm-mm. Oke. Contoh misalnya eh, apa ya, yang pengalaman kita sehari-hari ya. Hmm. Eh, Katakanlah terkait dengan warung makan nih. Mm-mm. Kita kan suka kuliner ya. Mm-mm. Suatu hari kita sama-sama pengen menuju ke suatu tempat warung makan itu, cuma di mobil itu kita sudah rasa-rasa nih, ini kayaknya kok tutup warungnya gitu kan. Ternyata benar Bu. Oh iya iya. Oh itu yang spontan. Berarti itu yang sering saya alami kayaknya. Berarti yang spontan itu ya. Ya, nah itu kita sebagai Hmm. pemilik intuisinya ada dua tindakan yang Mm-mm. biasanya kita lakukan. Apakah Hmm. menghargai intuisi itu atau Wah iya, mengabaikannya? betul betul ya. Nah, mengasah intuisi ini akan berefek ke intuisi yang spontan itu, Bu. Oh gitu ya ya. Mm-mm. Karena saya seringnya kan mengabaikan. Padahal Ya, sudah kayak diberitahu tapi sering mengabaikan. Misalnya lewat ya. Jadi betul. kayaknya sini ya seperti itu tadi macet tapi alah enggak gitu. Ternyata ya Iya, terjebak gitu. terjebak. Nah, Heeh. nanti kita akan lebih aware Mm-mm. dengan hal-hal itu. Mm-mm. Mm-mm.
Jadi ini memang sebetulnya sangat-sangat dalam sekali ya. Mm-mm. Cuman memang kita menggunakan angka ini untuk ya biar bisa diukur gitu Bu. Mm-mm. Iya. Nah, itulah kenapa kita perlu perjuangkan kalau masih punya anak usia SD, itu usahakan banget lulus SD sudah tuntas. Itu karena masa-masa itu masa-masa pembentukan gitu. Jadi intuisi keberaniannya itu dibentuknya di situ. Mm. Lepas SD kualitasnya berbeda, meskipun tetap memiliki eh, bobot nilai, tapi tidak seperti kalau kita mentreatmentnya di usia SD. Nah, contoh misalnya anak saya itu dia ada punya keahlian untuk menerbangkan drone ya. Jadi kita coba satu manuver gitu, drone itu kita setting untuk mengikuti mobil. Dia nyorot kita dari kejauhan gitu kan. Nah, ada satu tikungan itu yang mengharuskan kita apa namanya? Karena baterai mau habis dan hempasan angin itu memungkinkan si drone ini bakal jatuh kalau tidak segera kita ambil keputusan. Ya, akhirnya kita harus segera menepi itu. Dan anak saya tuh bilang juga, ini harus segera ini ya, dan dia berani mengutarakan itu kan. Dan berani mengoperasikan juga. Saya aja ketar-ketir ya. Penerbangan drone sambil mobil jalan itu kan, waduh, iya ini. Dan belum pernah sebelumnya. Tapi dia berani. Itu karena dia sudah saya asah dari kelas 2. Kelas 2 sudah mulai saya treatment. Dan itu ya berdarah-darah juga, dalam arti ada kerengkinya, ada nangisnya, ada nggak maunya, pokoknya segala macam drama lah. Gitu. Alhamdulillah kelas 5 benar-benar tuntas dan sudah kelihatan polanya gitu kan. Dia berani mengambil keputusan, kemudian tidak ragu untuk eh, apa ya menjalani pilihannya gitu kan. Dan kemarin saya cukup terharu ya ketika anak saya kan di Asal Mentepus itu saya jenguk. Nah, dia cerita-cerita, dia bilang terharu gitu. Terima kasih ayah, dulu sudah mengajari kakak TWSM. Gitu. Lah kenapa kak? Ya, dia lebih mudah memahami konsep-konsep yang lain karena sudah tidak terkena jeratan-jeratan angka. Dan yang menariknya juga fokus dia apa ya namanya cukup baik lah. Gitu Bu Sri. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan dulu materinya. Sebentar lagi kita akan praktek diagnosis ya. Nah, kita gabungkan antara deliberate practice dengan tiny habit ini untuk menjamin keberlangsungan terapi gagap hitungnya. Nah, inilah rahasia kenapa kita perlu mengenali apa itu deliberate practice dan apa itu tiny habit. Karena dua teknologi ini yang menjadikan kita itu bisa menjadi apa ya punya kebiasaan yang yang positif yang kita setting gitu. Kita pengen punya kebiasaan positif apa? Bangun pagi misalnya. Kita bisa menggunakan teknik ini. Nah, untuk saat ini kan ini kita gunakan untuk melakukan terapinya. Melakukan terapinya. Oke. Ini contoh-contohnya ya. Nanti bisa dikembangkan sendiri. Biasanya setelah doa, siswa dikasih kesempatan untuk bermain TWSM. Saya di kampus semester lalu ya, tahun lalu saya ngajar itu setiap pagi saya ajak mahasiswa untuk baca Quran dulu. Setelah itu langsung dilanjutkan main TWSM. Atau bisa juga setelah istirahat. Setelah istirahat, main tosam, terus high five dengan temannya. Bisa juga sebelum pulang sekolah misalnya.
percis 10 menit sebelum pulang sekolah, pelajaran kita hentikan, kita kasih siswa main tosem 5 menit, atau 1 kali putaran saja, kemudian tepuk tangan dengan kompak. Bisa juga seperti itu. Jadi kebiasaan kecil yang konsisten akan melahirkan perubahan besar. Oke, ini tadi kita sudah melakukannya ya. Ustadz, Ya, untuk aplikasi TOSM ini bisa diinstal di Chromebook gitu nggak? Chromebook ada Android-nya nggak, Bu? Oh, itu kan sekolahan-sekolahan itu kan kebanyakan punya Chromebook itu ya. Oke. Untuk Chromebook, kalau dia bisa Menggunakan. ada apa namanya, diinstal kayak aplikasi perantara atau apa ya istilahnya ya, yang memungkinkan Android itu Mm. berjalan di situ, itu bisa. Nah, tapi Oh gitu. ya kalaupun tidak bisa, nanti bisa memanfaatkan TOSM juniornya. Nah, TOSM junior sudah tahu ya? Atau perlu kita Yang bukakan? mana? Sebentar, Iya. saya bukakan Yang ya. sudah kita install. Nanti yang untuk terapi itu yang kita install itu takut. Bukan. Yang untuk terapi itu yang Oh TOSM. bukan. Ya, TOSM. Nah, ini TOSM junior. Pak, berarti Ya, kalau untuk yang junior lembar diagnosisnya beda ya? Maksudnya angkanya mungkin ya? gimana? Yang ini kan tadi kita print mau kerjakan Ya, nanti. Nah, untuk ya. kalau yang junior ini angkanya beda mungkin ya? Oh, sama. Oh, sama. Sama. Jadi apa namanya? Cakupan daripada angka-angka ini Hmm. itu Dia. hanya melibatkan 1 digit angka, Hmm. bilangan asli. Bilangan asli itu tidak mengandung minus, ya kan? Dan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah di situ aja. Jadi sama sebetulnya. Oh iya iya iya. Berarti lembar Nah, diagnosisnya dewasa anak-anak sama. sama. Oke. Betul. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk anak-anak, terutama kelas 1, 2, 3, mungkin nanti tidak secepat yang kelas atas, 4, 5, 6 ya. Jadi kita perlu bijaksana, artinya bisa jadi kita tidak memerlukan diagnosis untuk anak kelas 1, kelas 2. Karena apa? Karena ya bisa dipastikan gagah bitunya cukup berat. Iya. Karena mereka belum terbiasa beneran. Baru mengenal konsep angka, baru mengenal konsep bilangan, gitu kan. Baru mengenal angka-angka yang abstrak, Iya. ya masa peralihan. Nah, untuk anak-anak itu kita bisa minta dia untuk main TOSM junior atau langsung masuk ke level 1. Ya, masuk ke level 1. Gitu. Ustadz Ini misalnya permasalahan untuk oh, tadi. oh, Ya Ya, boleh. silakan Bu. oh iya. Misalnya untuk yang kelas bawah nih ya, 1, 2 kan belum diperkenalkan operasi hitung. Operasi hitungnya kan mungkin masih plus minus Sederhana. gitu ya. Ya, masih. Sederhana. Belum sampai perkalian, Ya. pembagian. Mungkin kalau kita berikan yang 2 macam ini saja gitu boleh nggak? Oh, boleh sekali. Hmm, Boleh. hanya plus minusnya gitu. Ya, hanya plus minusnya. Boleh. Hmm, oh, Jadi usahakan kita mengenali psikologis mereka. ya. Jangan sampai gini. Ini saya coba bukakan ininya ya. Sebentar. Wah. Nah, ini ya. Saya mau jelaskan model perilaku ini sangat penting sekali agar kita punya wawasan yang cukup untuk melakukan mentalisasi ya. Coba perhatikan gambar ini ya.
di prom ini atau di atas garis aksi ini, inilah tempat di mana perilaku itu terjadi. Perilakunya apa? Apapun yang bisa disebut dengan perilaku, termasuk perilaku melakukan operasi hitung dasar. Katakanlah anak siswa kelas bawah 1-2, kita sodori soal 5 kali 5 misalnya. Kalau ini dilakukan, yang melakukan adalah anak-anak kelas 1, kelas 2, yang mana mereka belum mengenal konsep perkalian, pertanyaannya kira-kira mereka bakal bisa menjawab nggak? Enggak. Enggak. Ya. Nah, ini bisa dipastikan untuk anak-anak SD itu di bawah garis aksi ini. Kenapa? Karena mungkin mereka punya motivasi yang bagus, motivasinya tinggi, tapi kemampuannya rendah sehingga pekerjaan itu sulit untuk dikerjakan. Gitu. Kalau kita kasih soal misalnya 1 tambah 1, kira-kira bisa nggak? Bisa. Nah, bisa. Karena motivasinya mungkin ada cukup, dan kemampuannya juga cukup karena dia sudah diajarin, sehingga pekerjaan itu mudah untuk dilakukan. Ya. Motivasi Apa kita tinggi, oh, ya, apa kita perlu minta anak-anak menghafal perkalian ya, Pak ya? ya. Memang pada akhirnya kita akan meminta mereka untuk menghafal itu. Nah, tapi memang disesuaikan dengan usianya. Artinya kalau kelas bawah kan mungkin belum waktunya tuh ya. Belum. Iya. Iya. Kalau Gitu. kelas 4 gitu. Oh, itu Gampang harus. bisa. Iya. Karena kan apalagi begitu sudah ada muncul materi terkait dengan perkalian, nah itu bisa kita lakukan intervensi. Kita lakukan latihan. Kita berikan mereka drill-drill gitu kan. Nah, untuk yang TOSM ini, inilah yang untuk melatih daya ingatnya di sini. Bedanya dengan TOSM reguler, TOSM junior ini tidak mengeluarkan skor. Dia hanya fokusnya berlatih saja. Contoh ya, sini ada murid namanya Zaidun. Kita coba lihat ya, di level 1 ini ada angka apa aja. Ini kan sangat sederhana. Soalnya hanya 8 dan harus dijawab dengan benar. Harus dijawab dengan benar. Kalau salah menjawab, dia akan minta untuk mengulangi. Misalnya ya, kita jawab 5, Ulang dari awal. jawaban langsung ulangi dari awal, coba lagi. Jadi memang harus benar-benar hafal. Tidak boleh salah. Ini yang junior. Kalau yang TOSM reguler, begitu salah, dia akan tetap jalan terus. Iya. Ya, dan akhirnya nanti kita bisa tahu skor kita. Kalau di sini nggak ada skornya. Ini kalau dijawab benar tapi lama, kita Tapi lihat yang ya keluar itunya ya, Ustadz. Yang keluar waktunya ya. waktunya. Ini misalnya ya, ini kan terlalu lama menjawab nih. Masih ada sisa soal. Waktu habis, coba lagi. Nah, jadi harus benar-benar benar dan tidak boleh berlama-lama. Oke, kita Berarti coba. ada Ya. ada peluang anak coba-coba ya. Coba Iya. aja gitu. Iya, Maksudnya betul. asal-asalan gitu ya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi gini, kalau kita tahu dia asal-asalan dan tidak ada progres, nah kita perlu curiga apakah asal-asalannya itu hanya untuk memenuhi keinginan kita atau nah ini berhasil ya. Lanjut level 2. Apakah dia dengan suka cita melakukannya? Karena ini pengalaman saya juga ya.
dia melakukan asal-asalan, Mm-mm. rupanya dia sudah boring. Hmm. Hmm. Nah, ketika sudah boring, kita wajib menghentikan. Oke, sudah dulu ya, besok diulangi lagi. Hmm. Besok dicoba lagi, sekarang kamu boleh bermain. Ada pesan, ada undangan untuk memberikan pengertian bahwa besok kamu bakal main lagi loh, tapi sekarang Hmm. kamu istirahat dulu. Mm-mm. Nah, sehingga ada spare waktu, pengetahuan juga dia dapatkan bahwa ya memang mungkin dalam hatinya, aduh, jengkel dia besok kok masih main lagi. Tapi memang harus seperti itu terapi. Ya, prinsipnya terapi bagi seorang terapis itu mesti ada kayak semacam undangan untuk mereka kembali datang melakukan terapi. Kenapa demikian? Ya ini masuk dalam deliberate practice. Ada satu poin penting yang mereka harus berhasil di situ. Tidak boleh digantikan oleh siapapun. Ya seperti perkalian dasar ini kan tidak bisa digantikan bahkan oleh alat. Ya karena itu keterampilan dasar. Seperti itu ya. Ya, makasih. Oke. Nah ini prinsip terjadinya perilaku ini perlu kita pahami betul ya. Katakanlah kita temukan siswa kita nangis-nangis nggak mau melakukan, nah kita perlu telisik tuh, apakah kemampuannya yang kurang atau motivasinya yang kurang atau dua-duanya. Nah gitu kan. Kalau kemampuannya yang kurang, kita bisa kasih sedikit-sedikit bantuan. Misalnya ketika melakukan perkalian, ada satu dua soal dia nggak bisa, kita boleh memberikan pancingan, memberikan sedikit bantuan. Gitu. Dengan dengan dijawab agar apa? Agar dia tetap semangat untuk menjalani prosesnya. Gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Sudah. Ini contoh di rumah ya. Setelah sarapan, setelah mandi sore, gitu kan. Oke, sebelum kita apa namanya praktek dengan lembar kerja yang sudah disiapkan, eh, coba kita lakukan refleksi dulu dan ditulis di kolom chat. Silakan ditulis. Oke, kita kasih waktu 5 menit ke depan ya.
Ada kesulitan kah? Oke, dari Kak Nova sudah ada jawaban nih. Kebiasaan buruk bisa diubah dengan kebiasaan baik. Ya betul. Ini sebagaimana hadis Nabi ya. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Memang upaya kita untuk merubah satu kebiasaan itu ya harus dipersiapkan apa ya? Perilaku substitusinya, perilaku penggantinya. Merapikan jadwal al-qasitosem bareng anak. Ya ini betul ya. Ini memang harus diperjuangkan Bapak Ibu untuk waktu ini. Karena kalau lewat masanya itu sudah tidak bisa diulangi. Ini betul-betul investasi yang sangat-sangat berharga banget. Kalau kita punya kesempatan dekat dengan anak, itu manfaatkan ini sebaik-baiknya. Itu nanti akan terjadi kayak semacam bonding gitu loh. Saya dapat bonding banyak ketika mendampingi anak saya terapi TMSM ini. Kita jadi tahu daya juang dia itu kan dari awal. Yang pertama nangis guling-guling. Anak saya itu kelas 2 kan sudah mulai saya treatment ya. Begitu lihat hasilnya hitam, itu tantrum dia. Dia tidak apa ya, tidak happy melihat hasilnya sedemikian buruk gitu. Nah, disitulah peran kita untuk membesarkan hatinya, mendampinginya, tetap mendorong dia untuk terus berlatih gitu kan, kasih apresiasi karena sudah melakukan latihan gitu kan. Setelah mantap sendiri, coba diterapkan ke anak didik dengan penjelasan terlebih dahulu ke orang tua manfaat. Ya, betul ya. Jadi memang perlu penjelasan ini Bapak Ibu, ini benar ini. Perlu penjelasan agar dia termotivasi apa manfaatnya. Karena kalau dengan kerjasama antara orang tua, guru, dan murid, nah itu akan lebih kuat. Koleksi bintang, ya ini saya juga lakukan ini. Saya siapkan bintang-bintang untuk ditempel gitu kan. Atau nanti kalau tuntas itu biasanya saya kasih reward, kasih uang gitu kan. 10.000 atau 20.000 gitu. Senang deh. Terima kasih Kak Nova. Sekarang kita ke Madiun. Kebiasaan besar lahir dari langkah kecil, dilakukan rutinitas sehari-hari yang kemudian dirayakan dengan emosi positif. Ya, betul. Ini luar biasa ya. Nanti bisa diterapkan untuk berbagai macam kebiasaan positif lainnya. Nah, biasanya salah satu kebiasaan positif lainnya yang juga melekat sama saya ini ke kebiasaan push up, Bapak Ibu. Saya push up setelah katakanlah dari kamar kecil gitu ya. Saya push up 2-3 kali, dah itu cukup membuat enak. Ya. Mencoba seperti yang dipraktekkan. Melibatkan orang tua, sharing ilmu ini ya, ini bagus juga ya. Dengan kita sharing, dengan kita berbagi apa yang sudah kita pahami, itu akan meningkatkan kepahaman kita. Nanti ada hal-hal yang, oh iya ternyata materi itu relevan. Nah, ini mesti diniatkan dari sekarang. Oke, selebrasi biar siswa menentukan ini bagus juga. Artinya kita memberikan ruang untuk kreativitas ya. Nah, cuma nanti boleh dikasih alternatif karena terkadang anak itu juga bingung gitu, mau selebrasi apa. Sekarang kita ke Kediri. Metode membentuk habit dengan menempelkan rutinitas lama. Oke. Melatih anak terapi TOSM sebelum tidur malam. Ini bisa juga, saya juga sudah terapkan juga ya.
Jadi menjelang tidur kita minta dia untuk main PWSM. Dan pastikan yang mudah ya, artinya yang sudah biasa dilakukan. Karena kalau susah, itu nanti bad moodnya ke bawah tidur, bangun tidur biasanya masih ke bawah. Jadi pastikan ini latihan yang sangat-sangat mudah yang membuat dia happy. Oke, melibatkan orang tua guru dengan mensosialisasikan dan kerja. Ya. Sekarang kita ke Jogja. Mengasah titik lemah secara konsisten akan menjadi kekuatan. Ya, ini deliberate practice ya. Kalau yang ini, kalau yang tiny habit, kebiasaan ringan menggantikan kebiasaan yang ingin kita bangun. Habit plan-nya main tosem 5 menit dengan anak setiap hari libur. Oke, ini bagus juga. Dan ini mesti disosialisasikan ya. Jadi usahakan jangan dadakan. Kayak saya kadang dadakan itu itu kurang tepat juga. Karena anak kalau kaget akhirnya dia nggak mau. Kalau nggak mau nanti alih-alih kita membangun pondasi dia untuk melakukan habit baru, justru malah dia antipati. Jadi perlu sosialisasi. Kakak, adik, setiap hari Minggu, mulai bulan ini dan seterusnya, ada momen kita main TSM 5 menit. Nah, jadi perlu ada woro-woro dulu, biar nggak kaget. Orang tua wajib mendampingi anak untuk melihat kemajuan dan kedekatan sama senang. Ya, juga ini ya. Selebrasi yang cocok, luar biasa hebat. Yes, 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 yes. Ya, oke ini. Ini cukup kuat ya. Sekarang kita ke Lampung. Kebiasaan baru dengan mengiringi aktivitas rutin. Ya, betul. Jadi perlu ada aktivitas rutin yang menjamin bahwa kebiasaan baru itu akan menempel atau naik menunggangi kebiasaan yang sudah ada, rutinitas yang sudah ada. Habit plan-nya mengajak main tosem, membuka obrolan dengan sama guru mata gawah ya. Bagus, ini tugas mulia ya. Oke, karena sudah sebagian besar sudah, kita bagi slide-nya. Ini ringkasan hari ini ya. Kemarin kita mendiagnosis solusinya apa? Solusinya deliberate practice, latihan yang terukur, kemudian kita tempelkan latihan itu pada aktivitas yang sudah berlangsung. Kemudian habis ini nanti kita latihan singkat, spesifik, dan menyenangkan. Monitoring OPM mingguan. Oke, sekarang kita coba latihan ya. Yang di print yang diagnosis kan? Saya bukakan dulu. Oke. Bapak Ibu yang sudah di print yang operasi apa? Semuanya atau salah satunya? Saya semuanya, Kak. Semua. Semua ya. Oke. Kita coba hari ini yang kurang. Operasi kurang. Kita coba dulu untuk melakukannya di kolom A dan kolom B. Nah, untuk yang operasi kurang ini Bapak Ibu, tetap yang besar, yang banyak dikurangkan yang sedikit. Jadi bukan atas bawah, tapi yang banyak dikurangkan dengan sedikit. Jadi nanti tidak ada hasil negatif. Ya. Oke, kita coba lakukan bersama-sama dulu di sini. Silahkan diisi di lembar kertasnya ya. Ya. Di sini Sudah juga. mulai? Ya, kita mulai. Kerjakan yang A sama B dulu ya. Ya.
tanpa waktu. Ini untuk pembiasaan dulu. Tanpa Nanti waktu. ya nanti ketika praktek juga seperti itu. Kita kasih kesempatan untuk siswa mempraktekannya. Jadi nanti dalam praktek itu bisa jadi siswa kita melakukannya loncat. Misalnya gini, ini kan pengurangan ya. Misalnya ini. Nah, yang ini tuh diloncati langsung ke sini. Gitu. Nah, nanti ini kesempatan kita untuk memberikan informasi, untuk mengoreksi bahwa ini pun tetap harus dikerjakan. Kok 9. Nah, kalau sudah dijawab seperti ini, tidak boleh diedit ya, biarkan saja. Kalau diedit salah. Pak, Pak izin Pak. Ya, Berarti kalau yang pengurangan lihatnya angka yang besar dikurangin yang kecil ya Pak? ya, Ngurut ke bawah, oke. ya. Ini, AB saja. ya AB saja. Oh, ya. AB saja. Sudah semua? Sudah. Oke. Pak Sultan sudah, Pak Sultan? Sudah. Proses. Oke, sekarang kita coba kerjakan untuk semuanya. C, D, E, sampai M. Menggunakan waktu masing-masing ya. Siapkan stopwatch-nya. Kalau sudah siap, nanti langsung bisa dimulai. Oke, sudah siap stopwatch-nya? Oke, dalam hitungan kelima, sudah mulai mengerjakan. 1, 2, 3, 4. Mulai. Pencet stopwatch-nya, kemudian kerjakan soal-soalnya.
Sudah Oke. Berapa menit? 5 menit. Oke. Kalau sudah, diteliti lagi. Dihitung jumlah benarnya berapa. Gimana? Kalau sudah, dihitung jumlah benarnya berapa. Hmm. Nah, itu nanti yang melakukan koreksi itu juga siswa, Bu. Hmm. Ya, nanti bisa dengan model kita tukar, katakanlah geser 1 kali ke kanan misalnya. Nah, nanti instruktur boleh membacakan jawaban yang benar. Mereka nanti sama-sama mengoreksi. Nah, kalau benar semua, ini kita hitung jumlahnya 154. Karena kan dikurangi yang A sama B. Hmm. AP nggak dihitung. Tidak dihitung. Yang AB tidak dihitung. Ini kan buat latihan ya. Nah, 5 menit tadi dikonversi ke detik. 5 menit kali 60. Ya. 3. Terus dikali 60. Nah, berapa hasilnya, Bu? 3, 2. Bentar. CD. Yang dinilai C sampai M ya. Gimana? Yang dinilai C sampai M. Suaranya kurang jelas, Mas Sultan. Cek, 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 cek. Diketik mungkin bisa lebih. Diketik coba di chatting. Kak, ini yang C sampai M aja ya yang dicek ya? Ya, betul. Dari apa namanya? Dari C sampai M. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul. Yang dinilai C sampai M saja. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, Maaf Pak, boleh tanya. Ya, boleh. 49, Biasanya kan saya kalau ngobrol itu salah lebih 2, suka kalau misalnya topik itu mengkhawatirkan gitu kan, Ya. tentang gagap hitung ini. Jadi kira-kira apa ya yang ini kalau sampai gagap hitung nanti apa gitu. Gimana Pak? Ya, ya. Apa? Saya belum mendapatkan 21, 22, 23, apa yang diharapkan itu apa? Misinya apa? 75. Jadi saya itu bayangan saya sih orang itu akan lebih mudah aware itu kalau oh bahaya ya. Jadi kalau anak saya tetap Oh, gagap hitung ya, begini ya. begini begini gitu. Ya, ya. Kena pennya ya. Di apa? Disentuh fear-nya kan, ketakutannya kan. Heeh. Iya. Ya, 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 ya. Ya, sudah jelas kalau gagap hitung itu bisa stres anak-anak itu. Kemudian apa? Potensi untuk berkembang secara akademisnya juga berkurang. Akhirnya kan dia takut untuk mencoba.
rasa percaya dirinya itu kurang. Ada kecemasan matematika biasanya gitu. Intinya pasti ada gangguan akademis gitu ya, Pak ya. Ya, betul. Baik. Bagi guru, ini efek samping ya, kalau mendapati siswa-siswi yang gagap hitung, tentu sangat-sangat menguras energi. Iya benar, aduh, kayaknya semua murid saya ini gagap hitung, Pak. Gurunya juga. Iya. Guru. Pak, ini Gitu. tadi ngitungnya gimana, Pak? Ya. Gimana? Dihitung jumlah benarnya. Oh, jumlah benar Ya, dibagi 300 300 ini tadi soal. Bu Sri kan 5 menit. Oh, Nah, menit. disesuaikan dengan waktunya masing-masing. 60-nya? 60-nya dikali. Ini fix. Kalau 60 memang Oh, iya, iya, iya. Ustadz, Mbak, ini Mbak Wiwit berapa waktunya? 9. 9 menit. Ustadz, 42 ini jadinya. 420 ya. Ya, saya salah ini Ustadz. ya. Salah persepsi tadi. Oke. Itu Gimana? yang dikurang kan nggak mesti yang atas ya. Betul. Yang besar dikurangi. Oh iya iya, saya tak lompati. Yang saya kurangi itu yang hanya atasnya besar. Ya, bagus ini temuan bagus ya. Nah, nggak apa-apa. Berarti Eh, semua diisi. Iya iya iya. Nah, ah. coba dihitung aja. Makanya sedikit. Sedikit. Ya, ya, Hah? ya. Sedikit ya. Berapa? Iya, Jumlah yang benarnya saya berapa? hitung yang hanya besar 75. Oh, oke. Sudah ketemu skornya, Bu? Kayak, Skornya berapa? hah? Skornya berapa? Oh tadi enggak, yang saya hitung itu yang hanya apa namanya angka yang atas itu yang besar. Kalau Ya, yang atasnya kecil enggak tak hitung. nggak itu. Ya, nggak apa-apa. Ini Enggak apa-apa. pengalaman bagus. Nanti Mm-mm. biar bisa membimbing siswanya. Oh iya. Nah, disinilah kita belajar dari kesalahan. Mm-mm. Berarti yang benar 75, Bu. Yang benar berapa? 75 Oke, separuh. Iya. taruhnya dibagi 300 ya. Mm-mm. Sudah ketemu berapa skornya? 240 itu berarti. Ya tuh. 7 iya, 7. 4 ya, seperempat kali 6 bagi 4. 6 bagi 30 berapa, Bu? 0, Ya, Seperempat kali 60, seperempatnya 60, 15 ya. 30. Itu 75 per 300 itu kan seperempat ya. Ya, 4 kali 6, Seperempat kali 60 ya. gini ya. 1,5 ya. Jadi Hmm. berapa? Kali 60, 15 berarti. 60 bagi 4. 15. 15. 15. Ya. Mm-mm. Nah, inilah skor operasi per menit. Oke, kalau 15 OPM itu gagap hitungnya apa, Bu? Berat, sedang, 15 kemarin sedang. sedang. Tuh. Mm-mm. Kalau dikonversi ke warna, warnanya apa? Kuning. Merah. Merah. Betul. Ya. Nah, ini kan berarti sudah ketahuan diagnosisnya gagap Mm-mm. sedang. Nanti terapinya mulai dari terapi kebiasaan. Oke, terapi Putus-putus ya Ustaz. ya. Tadi agak putus-putus. Oh, nggak putus. Oke, kita bukakan terapinya ya. Mm-mm. Ya.
Nah ini. Kalau kita sudah mendiagnosis dan